Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Mari sama-sama siapkan hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita satu dalam doa. Sebab kau baik, terima kasih. Kau sangat baik, teramat baik dalam setiap kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami menikmati kemurahan anugerah yang Tuhan percayakan. Inilah kami dengan pujian kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang siap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Mari bawa hatimu menyembah hampiri Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, bersyukurlah di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, segenap hati kami mengucap syukur sebab Kau baik dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang dahsyat luar biasa. Mari membawa hati menghampiri Tuhan dengan hati bersyukur. Amat baik Tuhan. Kami nikmati Kau Tuhan, bersyukur. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin.
aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dari tempatmu Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Dalam segala kondisi keadaanmu, sembah Yesus. Aku ada hari ini, Kau baik Tuhanku, teramat baik. Kami lewati bersama Tuhan. Kami jalani bersamamu Tuhan. Syada bakara labayara labas. Haleluya. Kau teramat baik. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu bagiku. Ya Tuhan, glory, glory Yesus. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan, menuntun langkah kami. Glory bagi Raja yang mulia. Hati kami bersyukur bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, kami melewati. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tetap percaya bersama Yesus Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Soli Deo Gloria. Selamat berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Malam hari ini, saya bersyukur guys, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, bisa menyaksikan kami menjelang akhir tahun nanti. Tinggal 1-2 hari lagi, kita masuki tahun yang baru, tahun penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan, penuh kesembuhan, penuh mujizat. Haleluya. Percayalah, di tahun 2025 Tuhan telah menyertai, Tuhan telah setia, menuntun, memberkati kita. Tuhan yang sama tetap akan menjalankan hal yang sama di tahun 2026 nanti. Dia akan berkatimu, menyertaimu, beri kekuatan, penghiburan, apapun itu berjalan bersama Yesus. Kau akan memiliki damai, sukacita. Amin. Mari ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua kasih setiamu, atas semua berkat-Mu, atas semua pengorbanan-Mu, atas semua janji-janji-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus pada malam hari ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, bukan hamba-Mu. Roh-Mu yang berbicara. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan lagi, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah saya yaitu menanti jawaban doa di tahun yang baru. Menanti jawaban doa di tahun yang baru nanti. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita berbaca sama-sama. Yesaya 40 ayat 31.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Konteks historis dari ayat ini dalam Yesaya 40:31, Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel di saat pembuangan di Babel. Mereka mengalami kelelahan mental yang luar biasa. Mereka kecewa, mereka putus asa. Mereka merasa jalan hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Dan pembebasan dari Tuhan tidak kunjung datang. Mereka depresi, putus asa. Di titik jenuh inilah Yesaya memberikan kunci kekuatan pada mereka, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Kata Ibrani untuk menanti adalah kiava. Kiava makna harfiahnya adalah akar katanya merujuk pada tindakan mengikat atau memilih bersama. Proses aktifnya adalah menanti secara alkitabiah bukanlah tindakan pasif, duduk berpangku tangan, duduk santai, melamun di halte bus misalnya. Sebaliknya, kiava adalah proses aktif memilih hidup kita dengan janji Tuhan. Itu yang utama. Menanti adalah momen di mana benang rapu kemanusiaan kita dipilih dengan benang baja keilahian Tuhan. Ketika kita melakukan kava, hati kita terikat dengannya sampai kita menjadi satu. Hasilnya, kita tidak lagi berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri yang terbatas, melainkan kekuatan yang baru, yang tidak terbatas, yang tidak mudah putus. Seperti Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin berbicara pada guys, saudara-saudari, kita hidup di era hidup generasi instan. Generasi instan. Mau makan, pesan online 30 menit sampai. Mau nonton, streaming detik ini juga jadi. Mau jodoh, swipe right, langsung match. Akibat kita kehilangan seni menanti. Kita kehilangan pengharapan. Masuk tahun baru, kita punya resolusi dengan doa. Kita punya resolusi dan doa. Tapi kalau bulan Februari belum ada hasilnya, kita kecewa, kita mulai panik, kita mulai marah, menuduh Tuhan tidak sayang. Biasanya Januari gitu, kita akan minta semua. Akhir tahun dan awal tahun, kita minta semua apa yang Tuhan berkati, pekerjaanku, keluargaku, bisnisku. Jika Februari tidak tercapai, kita akan kecewa, mudah marah, menuduh Tuhan tidak sayang. Itu yang terjadi di kehidupan kita. Hari ini, malam hari ini kita diingatkan bahwa masa penantian bukanlah waktu kosong bagi Tuhan. Masa penantian untuk Tuhan, bagi Tuhan bukan waktu kosong yang terbuang sia-sia, melainkan waktu persiapan yang penting, yang sangat urgent. Tuhan tidak bekerja menurut jam tangan kita. Tuhan tidak bekerja menurut waktunya kita atau jam tangan kita, tapi menurut waktunya yang sempurna. Menurut waktunya yang sempurna. Seperti saya katakan tadi, biasanya di awal tahun kita berdoa panjang. Tuhan, tahun depan aku mau nikah, tahun depan aku mau punya dodo, tahun depan bisnisku diberkati, tahun depan pekerjaanku lebih baik lagi. Tuhan, tahun depan aku harus lulus. Semua permintaan diminta untuk Tuhan tepat waktu memberikan kita, sesuai keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya malam hari ini, apakah kamu lakukan jika jawabannya tidak langsung datang di bulan Januari? Apa yang kita lakukan? Jika semua permintaan kita tidak datang di bulan Januari, Februari, apa yang kita lakukan? Bagi manusia modern, itu menyiksa, menunggu itu, menyiksa. Kita sering melihat loading circle di layar komputer dengan penuh emosi. Namun, sadarkah kita, semua tokoh besar di Alkitab adalah lulusan universitas menunggu. Semua tokoh Alkitab, baik itu Abraham, Musa, Yusuf, Daud, Gideon, Yunus, Petrus, Paulus, Yohanes, semua menunggu. Yusuf, Maria, semua menunggu, tokoh-tokoh Alkitab. Mari, malam hari ini kita lihat Daud diurapi sejak saat masih remaja, diurapi oleh Samuel. Tapi harus menunggu belasan tahun, dikejar-kejar Raja Saul sebelum dia benar-benar duduk tahta. Yusuf bermimpi disembah saudaranya, tapi harus menunggu 13 tahun. Lewat apa? Lewat penjara sebelum menjadi orang kedua di Mesir. Menunggu tokoh-tokoh Alkitab. Jangan kita berpikir kita harus instan, apa yang kita mau Tuhan jawab sesegera mungkin. Saya menjadi hamba Tuhan pun diproses Tuhan.
dilatih Tuhan. Untuk Tuhan pakai secara luar biasa pelayanan kami di media sosial. Jadi ada waktunya Tuhan. Bukan saya paksa saya harus jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa putar balik. Tuhan bisa bikin plot twist. Tuh ada kejutan yang lain. Tuhan mau kita lebih baik daripada yang kita pikirkan. Amin. Seringkali saya katakan, Tuhan bukan kurir kita, bukan paket kilat kita Tuhan. Dia adalah petani. Petani itu, buah yang dipaksa matang akan disebut masam. Mari kita belajar menanti bersama Tuhan. Malam hari ini, saya percaya guys, berharap pada Tuhan. Menunggu bagi Tuhan bukan waktu yang kosong, tapi menunggu bagi Dia adalah untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Poin utama, prinsip menanti adalah prinsip menanti. Bagaimanakah cara kita menunggu tanpa kehilangan harapan dan sukacita? Yang pertama, masa penantian adalah masa persiapan. Masa penantian adalah masa persiapan. Mari kita buka dalam Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Haleluya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menunggu tanpa balasan, tanpa alasan. Maksud saya, Tuhan tidak pernah menyuruh kita menunggu tanpa alasan. Jika Tuhan menahan jawaban doa kita, jika Tuhan menahan jawaban doa kita, itu karena Dia sedang mempersiapkan kapasitas kita. Dia melatih kita, mendewasakan kita. Daud di padang gurun belajar membunuh singa dan beruang sebelum dia melawan Goliat. Goliat katakan kepada dia, anjingkah aku? Kau membawa tongkat? Tapi Daud mengatakan, aku berperang dengan Allah semesta alam, dengan Allah yang hidup bangsa Israel. Kalau Daud langsung melawan Goliat tanpa latihan di padang gurun, waktu dia menjaga domba-dombanya, dia membunuh singa dan beruang, dia tidak akan dilatih seperti itu. Dia pasti mati. Tapi dilatih Tuhan, diproses Tuhan. Malam hari ini seringkali kita meminta berkat besar pada Tuhan, tapi wadah kita, karakter kita masih kecil. Kalau Tuhan tuang sekarang, hidup kita bisa hancur, bisa pecah. Ada waktunya Tuhan. Guys, jangan cuma kita menunggu jodoh, tapi persiapkan diri jadi pasangan yang baik, pasangan yang berkualitas, yang berintegritas. Jangan cuma menunggu promosi kerja dalam pekerjaan kita, tapi upgrade skill kepemimpinanmu, upgrade skillmu, upgrade kemampuanmu. Fokus pada siapa, bukan kapan. Fokus pada siapa, bukan kapan. Jangan tanya kapan aku dapat ya kerjaan, usaha yang sukses. Tapi tanya siapa aku saat aku menunggu. Siapa aku saat aku menunggu. Apakah aku jadi pemarah atau aku jadi makin sabar dalam proses menunggu ini yang Tuhan mau kita melatih kita. Poin yang kedua, jangan mengambil jalan pintas. Jangan mengambil jalan pintas. Mari kita baca Kejadian 16 ayat 2. Kejadian 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ini contoh gagal yang menanti. Contoh gagal menanti ini. Abraham dan Sarah telah menunggu janji Tuhan. Mereka pakai logika manusia. Jalan pintas lewat apa? Lewat Hagar. Abraham kawin dengan Hagar dan memiliki anak Ismail. Timbullah konflik karena mereka tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Sabar. Jalan pintas seringkali terlihat lebih cepat, tapi ujungnya adalah jalan buntu atau kerumitan baru. Malam hari ini, guys, jangan kau ambil jalan pintas dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, apapun itu. Engkau mencari jalan pintas untuk engkau bahagia, itu akan engkau mengalami kerumitan, akan mengalami jalan buntu nantinya satu waktu. Saat kita menunggu pasangan hidup kita, jodoh kita, godaan terbesar adalah
menurunkan standar kekudusan kita. Asal sikat, pacaran dengan berbeda iman pun gak apa-apa. Itu jalan pintas, jangan ambil. Tetap kita jalur Tuhan. Menunggu di jalur Tuhan memang terasa berat. Perintahan yang kita dapat itu bukan untuk menghancurkan kita. Perintahan yang kita alami bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguatkan iman percaya kita bersandar pada Yesus. Lebih baik terlambat bersama Tuhan daripada cepat tapi salah arah. Sekali lagi saya katakan, lebih baik terlambat bersama Tuhan tapi cepat tapi salah arah. Haleluya. Yang ketiga, poin terakhir, kekuatan baru datang saat kita terikat pada Tuhan. Kekuatan baru datang pada saat kita terikat pada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan raja wali tidak dapat dengan mengepakkan sayap sekuat tenaga atau usaha sendiri, tetapi dengan merentangkan sayap dan membiarkan angin mengangkatnya. Semakin dia terbang tinggi, semakin angin kencang, dia akan terbang tinggi dengan sayapnya. Itu raja wali. Seni menanti dan berserah. Seni menanti adalah seni berserah pada Tuhan. Saat kita berhenti untuk ngoyo dengan kekuatan sendiri dan mulai melekat pada Tuhan dalam doa dan penyembahan, intim dengan Yesus, connected Yesus, disitulah kekuatan supernatural kita. Disitulah kekuatan supernatural turun bagi kita. Kita tidak menjadi lelah karena kita nebeng, melekat dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ganti keluar kita dengan penyembahan. Mulai malam hari ini, ganti keluar kita dengan penyembahan. Saat mulai stres, menunggu, putar lagu rohani, baca firman, doa, penyembahan, puji-pujian. Itu cara mengikatkan diri. Itu adalah cara untuk mengikatkan diri kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melekat dengan Yesus. Di luar Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kita. Kita hanya manusia lemah, terbatas. Tidurlah dengan nyenyak. Mari, tidurlah dengan nyenyak. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Percaya bahwa saat kita menunggu, Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, jika di tahun baru nanti, tahun 2026, doa kita belum dijawab, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Tuhan tidak sedang menghukum kita. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sedang memproses kita. Dia sedang membawa kita masuk dalam prosesnya. Proses penantian. Dia sedang memilih karakter kita supaya kita kuat. Dia membesarkan kapasitas kita untuk siap menerima berkat besar. Dia sedang mengatur waktu yang tepat supaya kita sukacita penuh. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu, on time. Dia tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Dia selalu on time. Menunggulah dengan aktif. Menunggulah dengan penuh harapan pada Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Karena bagi orang percaya, masa penantian bukanlah kosong. Melainkan masa penantian adalah kekuatan baru yang sedang ditenun, yang sedang diproses Tuhan, untuk kita mengalami sukacita yang luar biasa. Jika semua yang kita inginkan dapatkan, waktunya Tuhan, sesuai waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Haleluya, puji Tuhan, amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini, proses penantian yang kita alami tahun depan nanti 2026, walaupun di bulan Maret, Mei, Juni, April engkau belum menerima jawaban doamu, tetap menanti, penantian, sabar. Waktu Tuhan, tepat waktu. Menantilah, nanti damai, ada sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan jika kau menanti penantian bersama Yesus. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa, sekaligus menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu.
Di malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami makin menanti, makin sabar, makin menunggu rencana-Mu yang terindah bagi kehidupan kami. Kami tidak mau terburu-buru atau kami kecewa, kami hilang pengharapan di proses kami menunggu. Tapi kami percaya di saat kami menunggu, ada rencana Tuhan yang lebih mulia yang akan berikan pada kami. Kami mengalami sukacita, penghiburan, kekuatan jika kami menunggu dengan waktu-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Pekerjaan mereka Engkau pulihkan, usaha mereka Engkau berkati, keluarga mereka Engkau pelihara, Engkau berkati keluarga mereka, orang tua mereka Engkau beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, anak-anak mereka diberkati. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan sepanjang kehidupan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, oh, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.